Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah membimbing kita, memberi hidayah, memberi petunjuk, memberikan, menganugerahkan segala nikmat, segala kenikmatan, segala karunia-Nya kepada kita. Semoga kita bisa istiqomah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang setia, meniru, mencontoh, mentauladani sunnah-sunnahnya, memelihara, menjaganya, melestarikan, istiqomah di dalamnya. Semoga kita mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan yang kemarin belum selesai. Kita kemarin membahas 5 ayat dari surat Al-Hujurat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. 3 sudah kita baca dan kita ambil pelajaran darinya. Tinggal 2 ini berurutan ayat 11 dan 12 dari surat Al-Hujurat. Kemarin sudah kita bahas sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah la yaskhar, jangan menghina, jangan merendahkan qaumun, suatu kaum. Janganlah suatu kaum, suatu kelompok, suatu golongan, suatu masyarakat menghina min qaumin, dari kaum yang lain. Jangan merendahkan. Kita membahas tentang bagaimana tipu daya iblis, bagaimana rayuannya, dan bagaimana perilakunya yang ternyata ini diikuti, ditiru, dicontoh oleh manusia. Di ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina, merendahkan, mengejek, melecehkan kaum yang lain. Kaum di sini yang dimaksud adalah orang laki-laki, dan di kelanjutannya dikhususkan juga perempuan. Asa ayyakunu khairam minhum, mungkin yang diejek, yang dihina, yang direndahkan lebih baik dari yang mengejek, yang merendahkan. Begitu juga wala nisa'um min nisa'in, enggak boleh juga di antara para perempuan menghina perempuan-perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairam minhun, siapa tahu perempuan yang diejek itu lebih baik, lebih bagus ibadahnya, akidahnya, akhlaknya. Ini banyak sekali, satu ayat ini membahas banyak perilaku untuk menjaga keharmonisan satu masyarakat, satu lingkungan. Wala talmizu anfusakum. Nah, di dalam juz amma kita mendapati surat Al-Humazah.
Wailul likulli humazatil lumazah. Ini talmizu, lamazah, humazah, ada lumazah. Sama-sama artinya melecehkan, menghina, merendahkan. Kalau humazah ada yang mengartikan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat, menghina, mencaci maki. Nah, humazah ada yang mengatakan mencaci maki dengan ucapan, lumazah dengan perbuatan. Ada yang mengumpat, menghina, merendahkan orang lain dengan ucapan, bahasa ininya verbal. Ada yang dengan perbuatan, mengerdipkan mata, mengejeknya dengan suaranya, dengan perilakunya. Wala tanabazu bil alqab, jangan juga saling memanggil dengan julukan yang buruk. Lakob dalam bahasa Arab ada nama, ada kunyah, ada lakob. Nama misalnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, maka kunyahnya Abu Hafs Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Lakobnya Al Faruq, sang pembeda. Ini lakob yang bagus, sang pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Boleh. Tapi kalau lakobnya jelek, merusak tatanan masyarakat, saling benci, saling menghina. Bi'salismul fusuku ba'dal iman, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan kefasikan setelah keimanan. Setelah orangnya beriman malah saling memanggil wahai kafir, wahai fasik, wahai penjahat, wahai, dengan caci maki, kata-kata yang tidak pantas. Wa man lam yatub faulaika humud dhalimun, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini kemarin kita baca saja, belum kita bahas dengan rinci. Kita akan bahasnya dengan rinci. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, wahai orang-orang yang beriman yang dipanggil. Ini kan 5 ayat dalam surat Al-Hujurat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir. La yaskhar, jangan menghina, jangan merendahkan. Ini berkaitan dengan awal ayat dari surat Al-Hujurat juga. Yang kemarin awal surat Al-Hujurat ayat pertamanya ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului keputusan dari Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha innallaha sami'un alim, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Asbab nuzulnya berkaitan, yaitu kedatangan Bani Tamim kepada Nabi Muhammad SAW. Kan ini tahun 9 Hijriah, sudah tahun kemenangan. Kabilah-kabilah yang dari penjuru sekitar Madinah dan Mekah datang kepada Nabi Muhammad SAW menyatakan keislamannya, bergabung kepada negara Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka datang ini merasa dari kaum yang kaya, lalu melihat para sahabat yang miskin, yang rendahan, yang gak punya apa-apa, lalu mereka mengejek. Ada beberapa sahabat Nabi yang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran. Di antaranya Ammar bin Yasir. Ini sahabat istimewa
pernah kita bahas, Ammar ini masuk Islam lebih dulu, mungkin sekitar baru 40 orang masuk Islam, dia diantaranya bersama ibunya Sumayyah, bersama ayahnya Yasir. Karena dia termasuk pegawainya atau pembantu dari kabilahnya Bani Mahzum, pembesar Quraisy yang waktu itu belum beriman. Tiga-tiganya disiksa. Ini di awal kenabian, di tahun awal kenabian disiksa, sampai yang mati syahid pertama ibunya Sumayyah, ditombak dari belakang sampai tembus ke atas, ke depan. Mati syahid pertama dalam syariat Islam adalah seorang perempuan, namanya Sumayyah, ibunya Ammar. Yang kedua, bapaknya ditarik oleh kuda, kakinya ke depan, kuda, ke belakang tangannya, 2 kuda, 4 kuda, narik sampai meninggal dunia. Mati syahid kedua bapaknya Yasir. Lalu Ammar ini dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran, lalu dia terpaksa mengucapkannya. Jadi dia disuruh menghina Nabi Muhammad SAW. Dia terpaksa mengucapkannya, karena kalau tidak dia akan dibunuh juga seperti ibu dan ayahnya. Seperti ibu dan ayahnya. Maka dia terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran, menghina Nabi Muhammad SAW, padahal hatinya beriman. Maka setelah mengucapkan itu, Ammar besoknya mendatangi Nabi Muhammad SAW, lapor, "Ya Rasulullah, saya terpaksa mencaci maki engkau, tapi hati saya tetap beriman, karena kalau tidak saya mengucapkan itu saya dibunuh." Ammar bin Yasir. Maka dia dibebaskan karena mengucapkan itu, tapi langsung diampuni. Turun ayat 106 surat An-Nahl. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabum minallahi walahum adzabun adzim. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman, ini kan dulunya beriman, dipaksa untuk kafir, apalagi dengan dada yang lapang sukarela kafir, maka bagi mereka adab yang sangat besar dan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat dan adab yang sangat pedih, kecuali illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa, diancam, mau dibunuh dan hatinya tetap dalam keimanan. Ini ayat ini berkaitan dengan Ammar bin Yasir. Karena dia orang biasa, rakyat jelata, maka dihina oleh Bani Tamim yang datang ini merasa orang-orang kaya. Ammar ini sudah lolos di awal-awal tahun kenabian, mau dibunuh enggak terbunuh. Dia berjihad bersama Nabi di seluruh peperangan. Umurnya panjang, didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi sudah meramalkan, "Wahai Ammar, kelak yang membunuh engkau adalah kelompok pemberontak." Ammar bin Yasir wafat, mati syahid. Matinya mati syahid, berarti bapak, ibu, anaknya mati syahid di kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ketika perang Siffin melawan kelompok Muawiyah. Lalu di rombongan itu, di antara sahabat-sahabat yang dianggap remeh ini ada Khabbab bin Irs, kemudian Ibnu Fuhairah, ada Bilal bin Rabah, budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ada Syuhaib Ar-Rumi yang dulunya kaya raya di Mekah, mau hijrah ke Madinah, semua hartanya disita oleh orang kafir Quraisy, maka dia terlunta-lunta di Mekah. Wa Salman Al-Farisi, Salman pengelana dari Persia yang mencari hidayah sampai bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, masuk Islam, orang perantau, nggak punya apa-apa. Kemudian Salim Maula Abi Hudzaifah, semua orang-orang yang rendahan. Ketika Bani Tamim ini datang,
menghina orang-orang ini. Maka turunlah ayat ini, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain gara-gara pangkat, jabatan, kedudukan, harta, pakaian, keturunan, enggak boleh. Begitu juga ayatnya tentang perempuan, wala nisa'um min nisa'. Perempuan jangan menghina perempuan yang lain. Asbabun nuzul dari ayat ini ada lagi. Jadi satu ayat ini asbabun nuzulnya banyak. Tadi tentang orang-orang Bani Tamim, kabilah Bani Tamim yang datang menghadap Nabi Muhammad SAW, lalu mendapati para sahabat yang hina, yang rendahan, yang fakir ini dianggap kurang mendapat kehormatan, maka mereka merasa lebih baik. Kemudian yang nisa, perempuan, ini berkaitan dengan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ini resiko. Nabi Muhammad SAW punya masalah dalam rumah tangga, diceritakan di dalam Al-Quran itu setelah istrinya banyak. Selama istrinya Khadijah radhiyallahu anha tidak ada cerita atau tidak ada hadis yang menceritakan atau ayat yang menceritakan ada masalah dalam rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Selama 25 tahun, sejak Nabi Muhammad SAW umur 25 sampai umur 50 tahun, di tahun ke-10 kenabian, wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, Nabi mengenangnya sebagai perempuan yang sangat luar biasa, yang mendukungnya, mensupport, menghiburnya, mengurusi rumah tangganya, tunduk taat kepada suaminya. Maka istri-istri yang lain itu, bahkan Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah wafat. Aisyah enggak ketemu Khadijah, tapi Aisyah cemburu kepada Khadijah karena yang selalu disanjung-sanjung Nabi, yang selalu disebut-sebut Nabi adalah Khadijah. Khadijah, enggak ada perempuan sebaik Khadijah, semuanya Khadijah, yang berjasa Khadijah. Nah, jadi cemburu ini apalagi kepada yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal saja cemburu, apalagi kepada yang masih hidup. Nah, di antara istri-istri Nabi terjadi saling cemburu. Fitrah perempuan. Aisyah cemburu kepada Sofiyah bintu Huyai, anaknya Yahudi. Macam-macam tuduhannya. Oh, dasar anaknya Yahudi. Ada yang mengatakan Sofiyah itu pendek tangannya. Lalu Nabi Muhammad SAW memperingati Aisyah. Jadi hadisnya, Inna Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, ini anaknya Yahudi, bapaknya Yahudi. Jadi ketika Nabi menaklukkan kelompok Yahudi, ini dijadikan istri oleh Nabi Muhammad SAW. Atat Rasulullah SAW, faqalat ya Rasulullah inna nisa'a yu'ayyirunani. Wahai Rasulullah, para perempuan itu kok mencela aku, mencacatku. Wa yaqulna li, mereka berkata kepadaku, ya Yahudiyah binta Yahudiyah, ya Yahudiyah binta Yahudiyin, wahai perempuan Yahudi, anaknya orang Yahudi. Gimana, apa yang harus saya ucapkan? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, halah kulti, jawab kalau kamu diejek, kamu dasar anaknya orang Yahudi, perempuan Yahudi. Katakan, balas, inna abi Harun, bapakku Harun, keturunan Nabi Harun. Wa inna ami Musa, pamanku Musa, Nabi Musa alaihissalam, pamanku, keturunan Nabi Musa alaihissalam. Wa inna zauji Muhammad, suamiku Nabi Muhammad. Islam tidak memandang suku, tidak memandang keturunan, tidak memandang nasab, tidak memandang harta, kedudukan. Yang dipandang adalah ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas seseorang merasa lebih dalam hal apapun. Kemarin saya secara singkat membahas tentang awal dosa.
yang dilakukan adalah gara-gara merasa lebih baik. Ketika iblis laknatullah diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dia berkata, ana khairum minhu, saya yang lebih baik dari dia. Nabi Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia Nabi Adam dari tanah. Berarti saya lebih baik dari dia. Sifat seperti inilah yang sadar tidak sadar kadang-kadang menjangkit manusia. Padahal ini pertama kali dosa yang terjadi dilakukan oleh iblis laknatullah. Iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin. Jangan menghina, merendahkan kaum yang lain. Siapa tahu yang kamu hina, yang kamu rendahkan itu lebih baik dari kamu. Ilmunya, ketakwaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memandang suatu kaum ini dengan dari rupanya, dari keturunannya, dari nasabnya, tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amalannya, bukan wajah atau penampilannya, bukan kekayaannya, bukan kedudukannya, tetapi ketakwaannya, hatinya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Berikutnya, wala talmizu anfusakum, jangan kalian menjelek-jelekkan tadi, mengumpat, mencaci maki diri kalian sendiri, saling mencaci maki, saling mengecek. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, yang jelek. Selalu berulang, ini di tahun politik lagi. Ayat ini sangat pas untuk menjadi peringatan bagi kita. Gak boleh, haram hukumnya mencaci maki, menjelek-jelekkan, membuat panggilan-panggilan yang buruk. 5 tahun yang lalu seperti itu, panggilan cebong, kampret di dalam masalah saling menjelek-jelekkan. Yang mengatakan di sini dikatakan seperti itu, yang mendukung sini dikatakan seperti ini. Bahkan sampai sekarang masih terjadi. Ayatnya jelas, jangan mencaci maki, mengumpat, bahasa kita misuh. Jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Kalau di sini dicontohkan, ya kafir, ya fasik. Orang-orang saling menjelek-jelekkan hanya karena kelompoknya beda. Semuanya ini kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya semua mukmin itu bersaudara. Enggak ada batasan. Walaupun dia maksiat, saudara selama dia mukmin. Walaupun dia mabuk, saudara seiman. Apalagi cuman beda organisasi, apalagi cuman beda bendera, apalagi cuman beda ormas, apalagi cuman beda partai. Semuanya selama beriman saudara. Gak peduli dia orang NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, semuanya saudara, beriman, asalkan beriman. Gak peduli dia ahli bid'ah, dikatakan bid'ah, saudara. Gak boleh kita katakan itu musuh, saudara semuanya. Gak boleh dicaci maki. Apakah kalau
tetangga kita beda organisasi, kita enggak menyapanya, tidak mengucapkan salam, tidak berbaik sangka kepadanya, salah. Ini yang terjadi. Di tahun-tahun seperti ini, ayat ini sangat relevan, sangat penting untuk disampaikan. Enggak boleh gara-gara beda partai bermusuhan. Saudara, innamal mu'minuna ikhwah. Gara-gara beda organisasi bermusuhan, enggak boleh. Beriman saudara, walaupun maksiat saudara selama dia masih beriman. Dengan orang yang di luar Islam saja kita masih punya persatuan dalam kerangka negara Indonesia. Sama-sama warga negara, hidup rukun. Apalagi sesama yang sudah beriman, nggak boleh saling memusuhi, nggak boleh saling mencaci maki, nggak boleh saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah dia beriman. Wa man lam yatub faulaika humud dzalimun. Barang siapa yang tidak mau tobat, belum tobat, itu termasuk orang yang zalim. Orang kalau ngikuti politik enggak ada habisnya, bingung sendiri, enggak jelas. Kita orang yang di bawah sudah lihat saja. Enggak usah ikut-ikutan fanatik, mendukung ini, harus itu, menyalahkan yang ini, menyalahkan yang itu. Silakan. Punya keyakinan sendiri-sendiri, silakan punya pilihan sendiri-sendiri. Yang penting innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang beriman bersaudara. Enggak ada yang lain. Ini baru ayat 11. Berikutnya, nah ini ayat kelima dari ya ayyuhalladzina amanu, ayat 12 dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Kalau itu tadi sudah diucapkan, ini prasangka saja di dalam hati dilarang. Katsira minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan tajassus. Tajassus itu memata-matai. Jadi mata-mata itu dalam bahasa Arabnya jasus. Wala tajassasu, jangan saling memata-matai, mencari kesalahan. Wala yaghtab ghibah, jangan menghibah, menyebutkan keburukan orang lain ketika orangnya tidak ada, bahkan ada pun sama-sama dilarang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian di antara kalian menggibah, memperbincangkan keburukan sebagian yang lain ketika orangnya tidak ada. Apa alasan dosanya? Seburuk apa dosa menggibah itu? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kamu suka makan daging bangkai saudaramu sendiri yang sudah mati? Fakarihtum, tentu kamu tidak akan suka. Itulah menghibah. Kalau kamu makan daging busuk yang itu milik binatang saja enggak mau, kita beli makanan rendang atau opor atau ternyata kita makan busuk, itu sudah kita buang jauh-jauh, kita keluarkan lagi. Apalagi daging manusia, bukan hanya manusia, saudaramu sendiri yang sudah jadi bangkai kamu makan. Itu perumpamaannya, seburuk itu menghibah, membicarakan keburukan orang lain ketika orangnya tidak ada. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha
menerima taubat, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Berprasangka buruk saja tidak boleh. Berprasangka buruk tidak boleh. Artinya, kalau tidak ada alasan, tidak ada bukti, tidak ada tanda-tanda bahwa orang itu mau berbuat buruk, tidak ada kebiasaan berita sebelumnya bahwa orang itu pernah berbuat buruk, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang tersebut. Semua kita anggap beriman. Makanya nggak usah ketika kita beli makanan, misalnya makan ayam goreng, makan rendang, apakah kita tanya dulu, Pak ini nyembelihnya pakai bismillah atau enggak? Enggak perlu, karena kita sudah berprasangka baik bahwa orang itu beriman, sudah melaksanakan penyembelihannya dengan syar'i. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Dia enggak berani makan daging ayam atau kambing atau sapi kalau beli di pasar. Jadi kalau mau makan ayam, dia yang sembelih sendiri, dia masak sendiri. Ada. Bisa dikatakan saking hati-hatinya, bisa dikatakan enggak percaya dengan orang lain. Jangan berprasangka. Kalau nggak ada bukti, nggak ada tanda-tanda orang itu berbuat buruk, ya jangan berprasangka buruk. Anggap semuanya baik-baik. Tapi kalau untuk pelajaran kehati-hatian, kita waspada harus berdasarkan pengalaman. Ada penipuan model seperti ini, ada orang berbuat jahat dengan modus seperti ini, kita waspada harus. Tapi berprasangka buruk jangan. Waspada wajib supaya kita selamat. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Kenapa? Sudah memvonis, sudah menghukumi orang ini akan berbuat buruk. Orang ini buruk. Orang ini jelek. Orang ini jahat. Hanya berdasarkan mungkin penampilan, mungkin karena tidak dikenal, maka tidak boleh. Dan yang paling berat dan yang harus kita lakukan adalah husnudzon. Kalau ini kan suudzon, berprasangka. Kalau husnudzon wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami mungkin tidak mengenakan menurut kita. Dagang rugi, anak sakit, istri rewel atau punya masalah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana husnudzonnya? Mungkin Allah sedang menguji kita, karena ujian itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Mungkin Allah ingin meningkatkan ketakwaan kita. Mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat kita. Maka husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tajassasu, jangan saling mencari kesalahan, memata-matai, mengintai. Dengan banyaknya sarana telekomunikasi seperti sekarang ini, ada HP, ada grup WA, ada macam-macam, ada orang komunikasi. Itu kadang-kadang yang ditunggu oleh orang itu adalah kesalahan orang lain. Yang ditunggu adalah kesalahan orang. Oh inilah, wah ini berbuat salah, ini ucapannya salah, oh ini postingannya salah, langsung dihajar habis-habisan. Wah kamu ini nggak beres, wah caci maki sekeras-kerasnya. Tujuannya ingin merendahkan orang itu. Itulah beda kita dengan Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita manusia nunggu kesalahan orang lain. Saya ditunggu orang lain untuk kapan salahnya, kalau bisa dicari kelemahannya. Jadi banyak postingan ceramah-ceramah agama yang diambil yang buruk-buruk, yang salah-salah. Wah ini loh kelakuannya Ustadz ini kayak gini. Oh ini loh ceramahnya kayak gini. Oh ini loh.
Yang dicari adalah kesalahannya. Bahkan kadang-kadang yang lengkap itu dipotong hanya untuk dicari kesalahannya, untuk dikata-katai, untuk dihinakan. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan memata-matai. Dalam satu riwayat mungkin ketika masa Umar bin Khattab, ada informasi seseorang itu minum khamr, sekelas sahabat ada yang dikatakan minum khamr. Maka tiba-tiba Umar bin Khattab masuk ke rumahnya, mendobrak, ternyata informasi itu salah. Apa yang dilakukan yang didobrak ini? Kamu sudah 2 atau 3 kesalahan. Kamu sudah suudzon, tidak tabayun, kamu sudah tajasus, cari-cari kesalahan, mengintai, kamu sudah memasuki wilayah orang lain tanpa izin. Kamu 3. Kalau saya, jadi mungkin orang itu ketahuan minuman keras, saya dosanya cuma 1. Saya minum khamr di rumah saya sendiri. Kamu mendobrak masuk, itu sudah melanggar 3 dosa. Saya cuma 1. Kecuali orang yang sudah terang-terangan berbuat maksiat, mujaharah bisu, terang-terangan berbuat dosa. Nah, kebanyakan kita masih seperti itu. Bagaimana mungkin masyarakat ini bisa bersatu? Makanya kalau bicara tentang politik, dari dulu komposisi politik di Indonesia itu segitu-segitu saja. Partai Islam yang banyak itu paling ya 20% atau kurang dari 30% dari seluruh yang ada. Dibagi partai banyak pun segitu. Yang partai nasionalis, partai yang lain 70% nggak berkembang. Karena begitu, nggak bisa disatukan, saling cari kesalahan. Kemudian wala yaktab ba'dukum ba'dha, janganlah menggibah. Nabi Muhammad SAW ditanya apa itu menggibah, dzikru akhaka bima la yuhibbu, kamu menyebutkan keburukan saudaramu atas sesuatu sifatnya yang tidak dia sukai. Kamu menyebutkan kesalahan saudaramu, keburukannya, dzikruka akhaka bima yakrahu, kamu membicarakan sifat saudaramu yang dia tidak suka kalau itu diungkit-ungkit. Lalu ada yang mengatakan afara'aita in kana fi ahi ma aqulu, ya Rasulullah, kalau yang aku katakan benar bagaimana? Kalau ghibah kan berarti yang tidak benar. Kalau benar bagaimana? Justru yang benar itu ghibah. Rasulullah SAW menjawab, in kana fihi ma taqulu faqad iqtabtahu, kalau itu benar berarti kamu menghibah, membicarakan keburukan saudaramu yang dia tidak suka, itu dibicarakan. Kalau kamu menyebut itu benar sesuai fakta, itu ghibah dan dilarang. Wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu, kalau tidak sesuai dengan yang kau ucapkan berarti kamu menuduhnya dengan tuduhan palsu, kamu menfitnah dia dengan tuduhan yang tidak dia lakukan, lebih besar lagi dosanya. Ghibah, Al-Quran yang menggambarkan, diumpamakan makan daging saudaramu sendiri yang sudah mati, bangkai. Dalam hadis Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ditampakkan orang yang diadab, kukunya panjang-panjang besi, kukunya panjang-panjang seperti besi atau logam.
Lalu adabnya apa? Dia tuh mencakar-cakar wajahnya sendiri sampai berdarah, sampai hancur. Nabi Muhammad SAW melewati orang itu, bertanya kepada malaikat Jibril, ini orang kenapa malaikat Jibril? Itu orang yang di dunia suka menggibah. Na'udzubillahi min dzalik. Ada dua opsi bagi orang yang pernah mencaci maki, menggibah orang lain. Sesuai urutan, kalau tobat itu ikhlas lillahi ta'ala, meninggalkan perbuatannya. Kalau tadinya menggibah, kemudian tidak menggibah lagi, menyesali perbuatannya, tidak mengulangi lagi. Tapi kan ghibah itu urusan dengan manusia, berarti perlu dihalalkan kesalahan, minta dihalalkan. Ada dua pendapat. Yang pertama, dia berkata kepada orang yang dia ghibahi, atau dia minta maaf kalau saya pernah menggibah kamu, mencaci maki kamu. Tapi ada yang mengatakan nggak perlu, kalau itu nantinya malah bikin orang itu marah. Tapi hanya perlu sebutkan kebaikan-kebaikannya, puji dia di majelis yang tempat dulu kamu menggibahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi masyarakat yang damai, yang menjaga ukhuwah, persatuan, saling menyayangi, bukan saling membenci, bukan saling mencaci maki. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.